Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita setiap saat, pagi dan sore, siang dan malam, membaca alhamdulillah, menyebut alhamdulillah. Wajib hukumnya ya, wajib hukumnya menyebut alhamdulillah, supaya alhamdulillah kita tuh berisi, dikatakan tahmid ya. Alhamdulillah itu dikatakan tahmid ataupun dikatakan juga hamdalah. Kalau bahasa kitanya alhamdulillah. Supaya berisi, kita mesti memikirkan nikmat Allah yang diberikan sama kita, terutama di pagi ini, badan sehat, Allah menjaga iman kita, langkah kita ke masjid ringan, prioritas masa ke masjid itu diberikan dengan hebat. Kemarin kita bicara tentang konsultasi antara ulama dengan orang biasa saja, orang awam, orang biasa, rakyat biasa, rakyat jelata. Ulama tadi mengatakan kepada rakyat, katalah kepada jamaah masjid gitu ya, ditanya umurnya, usianya, karena usia ini modal, usia ini modal kapital. Kalau modal itu dimanfaatkan dengan baik, kita untung. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, subhanallah, untungnya besar sekali. Pertama, macam beribadat satu malam tak tidur. Kemudian tidurnya ibadat, langkah kakinya menghanyutkan dosa, pulang dan pergi. Duduk di rumah Allah mendapat doa malaikat. Banyak lagi itu ya. Jadi apa artinya? Waktu ditanya ulama tadi berapa umur bapak, katanya umur saya sudah 60 tahun. Kalau begitu pak, tidak lama lagi itu pak, katanya. Lalu orang tadi tanggapannya positif. Apa tandanya? Dia beristirja, menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja namanya. Artinya dia mengaku, dia insaf bahwa umurnya sudah 60, pintu kubur sudah dekat. Lalu dia menginsafi, menyadari, menyesali usia yang berlalu. Kemudian ditanya oleh ulama tadi, apa maksud istirja itu pak? Innalillahi itu apa maksudnya? Bapak yang ditanya masih berpikir untuk menjawab. Lalu diterangkan oleh ulama Fudail bin Iyad namanya ya. Nama ulama ini Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata Al-Fudail bin Iyad, maksudnya pak, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada pemiliknya kalau tiba saatnya nanti. Kita ini, badan kita, body kita, fisik kita Allah yang membuat dalam rahim ibu. Kemudian Allah mengatur proses membesarnya anak tadi, dari umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampailah sekarang sudah beranak cucu kita, masih dijaga Allah. Ini kerja Allah. Dikasihnya kita tenaga, dikasihnya kita hidup, dikasihnya kita fasilitas, organ-organ, tenaga yang nampak, yang tak nampak, tangan, kaki, mata, telinga. Dikasihnya bumi tempat mencari sumber kehidupan, subhanallah. Dikasihnya semuanya. Nanti satu saat kita akan kembali. Kata Fudail bin Iyad, kalau kembali nanti usia yang ditempuh itu, perjalanan hidup yang berlalu itu akan ditanya. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab ya. Dalam tidak sampai seminggu lagi dah masuk bulan Sya'ban. Ini masanya kita untuk bermuhasabah diri. Jadi kata Fudail bin Iyad, itu caranya pak. Jadi bapak tadi kelang kabut jadinya. Dia ketakutan. Saya ini takut ini. Lembaran hidup masa lalu saya banyak yang tak betul. Perjalanan hidup saya semuanya banyak bermasalah, banyak kasus dengan Allah. Saya ini banyak kasus ini, banyak masalah. Macam mana caranya? Kata Fudail,
itu senang sekali. Bahasa Arabnya yasirah. Very easy, sangat gampang sekali itu kalau Bapak ingin memperbaiki lembaran hidup Bapak. Baru dikasihnya kuncinya. Ini kunci ya. Katanya tuhsin ma baqiya min umrik yughfar laka ma sabaq. Perbaikilah lembaran hidup Bapak hari ini, besok dan lusa, di hujung bulan Rajab, bulan Sya'ban, masih masuk Ramadan, kemudian ke Syawal lagi. Perbaikilah lembaran hidup itu. Lembaran hidup yang lalu itu akan diperbaiki Allah sendirinya. Nah, jadi ada ayat dalam surah Furqan ya, ayat 70 halaman 366. Di sini cantik sekali kita kita pikirkan ayat ini, katanya illa man taba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allahumma ighfir lana warhamna. Ayat ini 2 baris saja ya. Orang yang bertobat macam Bapak tadi ditanya oleh Fudail, kemudian beriman dan beramal saleh, dia membuka lembaran baru dalam hidupnya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang itu dosa yang lalu itu yang 60 tahun akan dihapuskan Allah. Lembaran hidup yang berlalu itu akan dibersihkan, bahkan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan dikasih pahala gantinya. Lembaran hidup yang berlalu akan diisi dengan pahala, diganti dengan pahala. Subhanallah. Ini bisa dijadikan doa ya. Ayat ini kita jadikan doa, Allah gantilah kejahatan kami dengan pahala ya Allah. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat. Ya Allah, tukarkanlah kejahatan kami dengan kebaikan ya Allah. Tukarkanlah lembaran dosa kami dengan lembaran pahala ya Allah. Itu maksud ayat ini. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha ghafur, engkau maha rahim. Jadi ayat ini bisa diolah jadi doa, digubah jadi doa. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, tukarkanlah kejahatan kami dengan kebaikan ya Allah. Engkau maha ghafur, engkau maha rahim. Maha ghafur kata ulama artinya, ghafur itu mengampunkan dosa yang besar. Tidak ada yang besar bagi Allah kalau Allah memberi keampunan. Ada lagi sifat Allah yang lain, ghaffar. Ghaffar itu mengampuni dosa yang banyak. Allah juga ghafur, Allah juga ghaffar. Jadi ayat ini bisa digubah jadi doa. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim wa anta al-ghaffar al-alim. Bisa jadi diolah jadi doa. Begitulah amalan Nabi dan amalan sahabat zaman dulu. Kalau baca Quran, ayat Quran diolah jadi doa. Kalau mereka baca Quran, ayat Quran itu diolah jadi doa. Itu namanya haqqa tilawatih, kata Umar bin Khattab. Kalau kita baca Quran dengan bacaan yang betul, kita karena baca dan diiringi dengan doa. Contohnya kalau kita baca wal alif lam mim, contohnya ya, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin itu kita olah jadi doa, ya Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahli takwa, orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi kalau panjang umur. Mudah-mudahan badan kita masih sehat. Kita tidak pasti besok masih hidup atau tidak. Yang jelasnya kematian itu pasti datang, hidup itu tak pasti. Jadi kita mintalah kepada Allah doa seperti tadi agar lembaran hidup kita masa lalu dibersihkan dan diisi dengan amalan yang baik dan pahala yang banyak. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil hadirin minal ghaibin wa thabbitil hadirin ala ta'atik wa qarib al mutakhallifina ila baitika ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.